memperlakukan dia di depan umum dengan kasar, memperdaya perempuan gitu ya. Remaja itu tertutup karena orang tua juga menutup diri gitu ya. Oke, tadi sudah dijelaskan contoh-contoh kekerasan, bentuknya apa saja sama Bu Ria. Dan tadi bahkan pinjem uang pun pakai uangnya secara berlebih itu juga kekerasan ya Bu ya? Karena kan pemaksaan ya, bukan karena perempuannya mau minjemi juga, tapi sebenarnya ketika dipaksa itu juga sudah masuk kekerasan ekonomi. Kalau udah ada paksaan di situ betul. Ya. Sebenarnya kekerasan ini apakah hanya perempuan saja Bu yang bisa mengalami itu gitu? Oke. Kalau secara fenomena yang banyak terjadi, yang banyak mengalami memang perempuan ya. Tapi sebenarnya ada juga yang dialami oleh kaum laki-laki. Cuman ya memang tidak banyak, terutama pada pasangan-pasangan yang homoseksual. Nah itu biasanya juga pasti kadangkala ada yang memang mengalami kekerasan juga dalam pacaran gitu ya. Cuman memang kalau dilihat dari kalau dilihat dari sisi pelaku, kalau yang melakukan perempuan, pelaku KDP-nya itu kekerasan dalam pacarannya itu adalah perempuan, itu biasanya tidak terlalu ekstrim. Ya bentuknya itu bisa jadi hanya berupa kekerasan verbal, kekerasan ekonomi, bisa jadi yang begitu, tapi tidak sampai ke hal-hal yang parah. Yang sejauh ini memang banyak yang melakukan itu adalah yang laki-laki yang lebih ekstrim dibandingkan perempuan. Itu sih. Tapi sebenarnya kalau dari segi luka yang dirasakan oleh korbannya itu memang lebih ekstrim yang merasakan perempuan. Karena kalau perempuan kan mungkin emosionalnya juga lebih dominan ya. Jadi ketika mengalami kekerasan dalam pacaran itu tingkat depresinya, tingkat traumanya, tingkat stresnya itu jauh lebih tinggi yang perempuan dibandingkan korban yang laki-laki begitu. Oke, Bu Ria, sebenarnya bagaimana membedakan ini kekerasan, ini pertengkaran gitu Bu? Karena kan bedanya kayak tipis gitu ya kalau kita lihat dari bentuk-bentuknya tadi. Ya, kalau pertengkaran itu kan perbedaan pendapat ya. Tapi itu harusnya dilalui dengan cara diskusi biasanya diskusi, tapi tidak dengan emosi yang berlebih. Kalau orang emosi marah itu kan wajar ya sebenarnya dalam pacaran, ketika kita tidak sependapat itu kan wajar. Tapi cara mengkomunikasikannya itu yang perlu kita kita waspadai betul ya, supaya tidak terjerumus atau terstimulasi pasangan kita tidak melakukan kekerasan kepada kita. Nah itu kadang kita yang menstimulasi dia untuk melakukan kekerasan. Karena kan memang perempuan itu kan emosionalnya kadang terlalu tinggi ya. Jadi ketika ada yang tidak cocok, kemudian terstimulasi untuk entah itu akhirnya kekerasan verbalnya keluar, kemudian yang laki-laki sudah muntah, tersulut, itu kekerasan fisik yang sudah main. Akhirnya itu kan menjadi hubungan yang tidak sehat gitu ya. Itu. Jadi mungkin kalau pertengkaran yang dalam hal pacaran atau pasangan itu sebenarnya biasa. Cuman tergantung cara pertengkarannya seperti apa yang digunakan dalam pacaran. Kalau memang cara pertengkarannya adalah yang menggunakan yang diskusi ini kalau begini gimana ya enaknya, aku nggak setuju sama kamu soalnya begini. Nah mending kan begitu, artinya kita menyampaikannya juga dengan hal yang positif, tidak dengan yang hal negatif. Cuman memang harus ada kesadaran. Kadang kan kita kalau sudah marah itu kan nggak sadar ya, aku pengen marah tapi akhirnya yang muncul hal-hal yang begitu. Makanya kan kalau kita marah dengan pasangan itu lebih baik jangan langsung spontan gitu ya. Kita redam dulu, kita berusaha aku lagi marah nih, aku lagi bete, aku lagi sebel, tapi nanti aku mau ngomongnya nanti aja sih, nunggu emosiku reda dulu. Gitu. Jadi emosinya itu dirilis dulu sebelum diskusi gitu ya, supaya nanti pada saat masalah itu perlu untuk disampaikan sudah tidak ada emosi lagi yang sifatnya negatif itu tadi begitu. Jadi lebih berusaha untuk saling mengerti ya. Iya, ternyata tuh sulit itu dipelajari terus. Iya. Bu Ria, sebenarnya kalau saya nih ya Bu punya pacar baru, saya ingin tahu, saya kan nggak mau punya pacar suka mukul misal, suka kasar ngomongnya gitu. Bagaimana Bu cara melihat pacar yang kira-kira larinya ke kekerasan dalam pacaran?
itu gimana? Oke, ya sebagai langkah waspada ya, sebenarnya, supaya kita juga tahu paling tidak dari segi luarnya dia itu kan juga kita ketika sudah tahu kan kita hati-hati betul gitu ya. Oke, yang pertama mungkin dari sikapnya ya. Kalau sikapnya sudah mendominasi, berusaha ingin menguasai, berusaha ingin supaya pasangannya menurut. Nah, itu sebenarnya sudah hal-hal yang perlu kita waspadai gitu ya. Kemudian yang kedua juga yang suka mengkritik ya, suka meremehkan, suka membanding-bandingkan sama mantan bandingin. Iya betul. Kamu kurangnya ini deh, kamu kurangnya itu deh. Nah itu sebenarnya juga hal-hal yang perlu kita waspadai. Artinya kan dia tidak menghargai apa yang sudah kita miliki gitu ya. Dia mengacanya mungkin dari hal-hal yang sebenarnya menjadi standarnya dia, tapi dia tidak menerima apa yang menjadi kelemahan pasangannya begitu ya. Kemudian dari segi emosi yang meledak-ledak, emosi yang meluap-luap, bahkan mungkin dia tidak tahu tempat, entah di tempat umum, entah itu di tempat mana, yang penting dia ungkapin aja emosinya itu. Nah, apalagi yang kadang sampai mukul di pinggir jalan dan lain sebagainya. Nah itu kan sudah tanda-tanda bahwa kita harus, oh ini kayaknya udah kekerasan nih. Nah, itu jangan sampai deh kita terjerumus ke dalam sana. Kemudian juga yang suka ngerayu, beliin sesuatu, ya tadi yang karena atas rasa bersalah itu juga berhati-hati ya. Karena kadangkala mungkin yang awalnya rasa bersalahnya itu hanya sekedar ibaratnya kalau orang Jawa atau orang Madura bilangnya misuh ya. Misuh kemudian minta maaf dibelikan sesuatu. Nah itu sebenarnya kita sudah agak waspada betul ya, karena hal-hal demikian ini kan menjadi bentuk kekerasan verbal sebenarnya yang secara langsung dia tunjukkan kepada pasangannya. Kemudian yang posesif ya, yang pastinya yang posesif ya, ketemu ini nggak boleh, ketemu itu nggak boleh, keluar dengan teman yang tujuannya mungkin kerja kelompok itu nggak boleh dan lain sebagainya, itu juga kita perlu waspadai. Kemudian yang berusaha kita supaya jauh dengan keluarga, yang berusaha kita jauh dengan teman, artinya kamu udah sama aku aja deh, daripada liburan sama keluargamu mending liburan sama aku. Nah itu sebenarnya juga salah satu bentuk yang perlu kita waspadai, ciri-ciri yang demikian. Kemudian yang memaksa hubungan seksual, kemudian yang tadi itu yang berusaha untuk melakukan kekerasan fisik, walaupun awalnya tidak seberapa ya kekerasan fisiknya, tapi ketika sudah sekali dia lakukan, nah itu kita harus memahami bahwa nanti bisa jadi yang kedua, yang ketiga dia akan melakukan yang lebih ekstrim lagi begitu. Itu sih Mbak tanda-tanda yang memang atau ciri-ciri pasangan kita bisa jadi masuk kategori yang pelaku kekerasan dalam pacaran. Oke, sudah dikasih tahu ya sama Bu Ria ciri-cirinya. Jadi untuk Anda yang baru punya pacar, dilihat apakah ada satu ciri-ciri yang Bu Ria sebutkan tadi. Jangan diam. Harga diri Anda itu sebenarnya seperti apa? Self healingnya akan lebih sulit.